Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaidillah Imani dari kelas 2025I dengan tiga nomor NIM terakhir adalah 146 dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari 3 jenis tanah yang sangat umum ditemukan di Indonesia, yaitu tanah andosol, kromosol, dan latosol. Dan fokus utama kita adalah melihat bagaimana jenis tanah ini sangat dipengaruhi oleh bentuk lahan atau topografi di mana mereka berada. Dan sebelum kita masuk ke detailnya, kita perlu memahami bahwa dalam pembentukan tanah diperlukan adanya interaksi antara batuan induk, iklim, dan bentuk lahan di mana tempat tanah ini terbentuk. Di mana posisi sebuah lahan, apakah dia di puncak gunung, di lereng, atau di cekungan, akan menentukan bagaimana air itu mengalir dan bagaimana mineral itu mengendap pada di dalam tanah tersebut, yang pada akhirnya membentuk jenis tanah yang berbeda-beda. Yang pertama adalah jenis tanah andosol atau biasa disebut vulkanik muda, yang dimana jenis tanah andosol ini banyak ditemukan di daerah pegunungan karena terbentuk dari abu vulkanik dan dimana membentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi yang membuat tanah ini itu sangat subur dengan mengandung banyak mineral dan unsur hara. Nah, secara bentuk lahan, andosol ini dominan berada di lereng atas gunung karena posisinya yang miring, drainasenya itu sangat baik sehingga airnya itu tidak ada yang menggenang. Dan inilah alasan mengapa daerah pegunungan seperti di Jawa atau di Sumatera biasanya sangat subur untuk sayuran dan kopi. Dan yang selanjutnya adalah jenis tanah kromosol. Nah, berbeda dengan tanah andosol, tanah ini memiliki karakter yang unik. Biasanya memiliki tekstur yang sangat keras dan retak-retak ketika di musim kemarau, tapi sangat lengket ketika di musim hujan karena banyak tergenang dengan air. Kenapa? Karena ia biasanya berada di cekungan atau dataran yang rendah, yang sehingga sering tergenang dengan air atau biasanya ditemukan di wilayah perbukitan kapur. Nah, secara morfologi, bentuk lahannya yang datar atau cekung ini membuat mineral lempung itu terkumpul di dalam tanah ini. Nah, sehingga tanah ini cukup sulit untuk pertanian, tetapi sangat cocok untuk lahan hutan jati. Dan selanjutnya adalah jenis tanah latosol atau biasanya disebut tanah tua. Nah, jika andosol itu merupakan jenis tanah muda, nah untuk tanah latosol ini adalah jenis tanah yang sudah tua dan mengalami pencucian mineral dalam waktu yang lama oleh hujan. Nah, karena warnanya yang kemerahan ini dikarenakan kandungan besi, mineral besi yang banyak di dalamnya, dan sehingga kandungan besi ini juga teroksidasi dan membuat warna tanah ini menjadi merah atau juga ada yang berwarna kuning. Dan secara bentuk lahan, jenis tanah latosol ini biasanya ditemukan di kaki gunung atau perbukitan denudasional atau perbukitan yang sudah terkikis atau perbukitan yang terangkat dan mengalami pengikisan dari hujan dalam waktu yang lama hingga ribuan tahun. Nah, karena berada di area yang bergelombang di perbukitan tersebut, pengolahan lahan ini biasanya memerlukan terasering untuk mencegah erosi. Nah,
Sebagai penutup, kita dengan memahami hubungan antara jenis tanah dan bentuk lahan ini, eh, nggak hanya sekedar untuk memahami teori geografi saja, juga ada manfaat dalam memahami ilmu ini. Salah satu kuncinya adalah kita dapat mempelajari mitigasi bencana untuk daerah yang memiliki kewaspadaan longsor, khususnya di area dengan jenis tanah latosol. Nah, maupun juga dengan memahami jenis tanah ini dapat dipelajari untuk mengoptimalisasi hasil tani. Dengan mempelajari ini untuk kelestarian lingkungan sekaligus produktivitas. Nah, dan cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.